kita hari ini ingin belajar tentang apa? Yuk. Oke, penasaran ya? Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Putri Fadila dengan NIM 1930201211 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 06 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Nah, di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester pendalaman bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Hani Artus Solihah, MPD. Baiklah, jangan berlama-lama, mari kita saksikan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, adakah yang tidak masuk hari ini? Oke, alhamdulillah sudah masuk semua ya. Oke, baiklah. Langsung saja buka buku tema 2, halaman pertama, yaitu tentang pemersatuan dalam perbedaan. Subtema 1, pembelajaran 1, yaitu rukun dalam perbedaan. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran terlebih dahulu, Ibu ingin memberitahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan membaca teks tentang proklamasi, siswa itu dapat mampu menjelaskan informasi penting dengan membuat kalimatannya yang berupa aspek apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang kedua yaitu dengan menggunakan grafik organizer atau peta pemikiran, siswa atau kalian dapat mampu mengembangkan sebuah informasi melalui tulisan secara benar dan tepat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan membaca teks proklamasi, kalian dapat memaknai apa itu teks proklamasi tersebut. Kemudian yang terakhir, kalian menggunakan bahasa sendiri mampu melaporkan dari mempresentasikan sebuah hasil informasi yang didapat tentang teks proklamasi. Baiklah anak-anak, sekarang buka buku temanya halaman 1, yaitu tentang rukun dalam perbedaan. Oke, rukun dalam perbedaan. Rukun dalam perbedaan. Ini garis besarnya. Nah, oke. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Nah, di sini kalian lihat dalam PPT ini Ibu menjelaskan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebelum Ibu menjelaskan ini apa, coba kita buka buku halaman 1, yaitu tentang amatilah tulisan berikut. Nah, membaca teks proklamasi. Coba kita baca sama-sama ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baiklah. Nah, setelah kita membaca teks proklamasi tersebut, di sini Ibu mempunyai makna yang dimana kita tadi di awal dengan tujuan mengetahui apa, kemudian siapa, kemudian
kapan, kemudian di mana, mengapa, bagaimana. Nah, di sini apa itu adalah suatu kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian siapa itu? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu kapan. Nah, kapan ini adalah kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat yaitu di mana. Nah, di mana ini adalah kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang kelima, mengapa. Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, bagaimana. Kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Dari penjelasan tadi, di sini Ibu mempunyai contoh. Misalnya nih, apa makna persatuan dalam perbedaan. Nah, ini merupakan kalimat tanya dari apa. Oke, lanjut. Yang kedua, mengapa. Nah, mengapa, misalnya nih, yang kedua nih misalnya, mengapa. Mengapa bangsa Indonesia Kenapa bangsa Indonesia mendapatkan kesempatan membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Oke, yang ketiga yaitu siapa. Nah, di sini Ibu mempunyai pertanyaan, siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beda. Yang keempat itu kalimat tanya tentang di mana. Di manakah pembacaan teks proklamasi dilaksanakan. Nah, yang kelima yaitu kapan. Kapan teks
yang terakhir yaitu bagaimana. Bentar. Bagaimanakah peristiwa yang terjadi pada yang keenam, bagaimanakah peristiwa yang terjadi pada pembacaan teks proklamasi tersebut. Oke, nah setelah kita mempelajari kalimat tanya ini, nah di sini Ibu mempunyai pelajaran yaitu tentang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Makna yang terkandung dalam kata persatuan sendiri pada hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat dan tidak terpecah belah meskipun dengan berbagai macam keanekaragaman yang ada. Itu artinya rukun dalam perbedaan itu sama dengan arti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari materi yang ini tadi, nah kita buka buku halaman 3. Di situ berdasarkan teks tersebut, nah isilah peta pemikiran berikut. Nah, isi teks tersebut itu ada di halaman 2. Nah, isi peta pemikiran itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat ini. Kemudian kalian jawab di buku Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari ini di sini Ibu mempunyai mengembangkan informasi pada peta pemikiran dalam bentuk tulisan. Suatu teks memiliki informasi penting. Nah, informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan kita membaca teks secara utuh. Yang kedua, kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya yang tadi, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga yaitu dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih memudahkan menemukan informasi penting. Mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu rukun dalam perbedaan itu sama dengan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, begitu juga pada teks proklamasi, yaitu teks yang dimana itu dikembangkan pada atau dibacakan oleh Insinyur Soekarno-Hatta yang didampingi oleh Muhammad Hatta, yang dimana itu dibacakan di Jalan Pegangsaan nomor 56. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan